تبسم للحياة تساءل قل أين الطريق لا تحزن تفاءل هو الله يرضيك Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Jamaah sekalian yang saya cintai, saya hormati dan saya muliakan, doa saya mudah-mudahan kita semuanya yang hadir pada malam hari ini senantiasa selalu ada di dalam lindungan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Puja, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga alhamdulillah pada malam hari ini kembali kita sama-sama dapat hadir, duduk dan bersilaturahmi di majelis ta'lim kita ini. Mudah-mudahan hadirnya kita, duduknya kita, ngajinya kita, silaturahmi dan iktikafnya kita, kesemuanya akan mendapat ganjaran dan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salawat dan salam kita sampaikan, kita hadiahkan dan kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang saya cintai dan saya hormati, sejenak kita pasang telinga kita buka pintu hati kita dengarkan apa yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu taala. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam sabdanya, khamsatun laisa lahum shalah. Ada 5 kelompok manusia, ada 5 orang, laisa lahum shalah. Sholatnya bukan hanya yang fardu, yang sunnah pun dia lakukan. Bukan hanya zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Qobliyahnya, ba'diyahnya, sholat malamnya, hajatnya, tahajudnya, tasbih dan lain-lain. Mereka rapi, mereka rajin, mereka giat melaksanakan sholat. Tapi kata Nabi, laisa lahum sholat. Sholat yang begitu mereka kerjakan, sholat yang begitu khusyuk mereka lakukan, tapi nggak ada pahalanya sama sekali, nggak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, sholat siapa yang kayak gini? Sholat siapa yang seperti ini? Sholat rajin tapi tidak ada nilai pahalanya sama sekali. Nah, inilah yang akan kita bahas, yang akan kita kaji pada pengajian kita di malam hari ini. Nanti kita muhasabah, kita introspeksi diri. Yang pertama kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-mar'atu sahitatun ala zawjiha. Orang yang sholatnya tidak diterima oleh Allah, sehusyuk apapun mereka melaksanakan sholat, serajin apapun mereka melaksanakan sholat, sebanyak apapun mereka melaksanakan sholat, tidak ada nilai di hadapan Allah, tidak ada pahala sedikit pun yang mereka dapatkan. Yang pertama, al-mar'atu sahitatun ala zawjiha. Perempuan yang marah, yang ngambek, yang ngelawan sama lakinya. Nih catatan buat kita semuanya. Ini kita hampir semuanya udah dewasa, udah pada punya bini.
Ntar pulang ke rumah bilang sama istri, mama tadi saya hadir ngaji, saya halaqah di Masjid Al-Maghfirah, kemudian ada yang dibahas. Kata bini kita, apa Pak yang dibahas tadi, siapa yang ngajarin? Yang ngajarin Haji Bahrudin. Lagi tuh, apa yang dibahas? Ini terkait, mama jangan ngarang dulu, jangan apa dulu nih Pak. Nah, dalam pembahasan pengajian itu Pak, orang-orang yang ditolak sholatnya, orang-orang yang gak dapat pahala sahajin apapun dan sahusuk apapun mereka sholat adalah istri perempuan yang marah sama lakinya. Bilang itu tak, sama bini lagi. Jangan nanti bini marah, ngambek, dia sholat, gak ada pahalanya. Makanya ntar bilang sama istri masing-masing, mama mulai hari ini jangan pernah ngambek lagi, jangan pernah marah lagi, jangan pernah cemburu lagi. Jadi serajin apapun, sehusuk apapun dan sebanyak apapun bini kita sholat, mungkin sampai apalah, mungkin jidatnya sampai hitam saking rajin sholatnya, tetap bini kita sholat nggak ada pahalanya, nggak ada nilai apa-apanya. Manakala sholat yang dia lakukan tapi dia benci, dia marah sama lakinya. Nah pertanyaannya, kira-kira bini kita sering marah gak sama kita ini? Hah? Bilangin ntar, pulang aja nanti dibilangin bini kita masing-masing. Mama jangan sampai ibadah mama gak ada pahalanya, mama jangan sampai sholatnya gak ada pahalanya. Nih saya habis ngaji Pak, masih gantah, masih ingat banget saya apa yang dijelaskan oleh guru saya di masjid. Pokoknya mama kalau sholat tapi mama masih marah, mama masih benci sama saya, mama gak ada pahalanya sholatnya. Bilangin begitu tak, ini berarti gak kira-kira? Hah? Kalau masalah itu ikutin Buya tuh, ikutin Buya aja. Jadi perempuan, istri, serajin apapun istri kita sholat, sehusuk apapun istri kita sholat, tapi kalau dia marah sama kita, dia benci sama kita sebagai suaminya, maka sholatnya gak akan diterima apapun alasannya, kecuali dia marah sama kita karena kita ahlul maksiat, dia gak taat, gak patuh sama kita karena kita ahlul maksiat. Itu beda urusannya. La ta'ata li makhluqin fi maksiatillah. Nggak ada yang namanya taat kepada manusia pada bidang maksiat, itu aja. Lain daripada itu enggak. Tetap pulang masing-masing, bilangin sama bini masing-masing, pokoknya mama jangan pernah marah lagi sama saya, jangan pernah benci lagi sama suami. Sayang mah sholatnya, sayang mah ibadahnya, nggak ada nilai apa-apanya kalau mama masih benci sama suami. Ntar bilangin masing-masing. Nah kemudian yang kedua, al-abdu al-abiku min sayyidihi hatta yarji'a. Tapi ini udah berlaku. Seorang hamba yang pergi dari tuannya, kabur dari rumah tuannya, itu kalau dia sholat nggak diterima sholatnya. Hatta yarji'a, sampai dia kembali ke majikannya, sampai dia kembali ke tuannya. Tapi di zaman sekarang ini sudah tidak ada lagi perbudakan, maka hilanglah sudah. Nah kemudian, dan ini yang ketiga, sering terjadi dalam kehidupan kita, bahkan mungkin kita lah pelakunya. Nah dikhawatirkan, sadar enggak sadar, ibadah mah kita ibadah, sholat mah kita sholat, tapi sholat kita enggak dapat pahala, sholat kita enggak diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu siapa mereka itu? Al-musaribul ladzi la yukallimu akhahu fawqa salasati ayyamin. Mereka yang sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehusuk dan serajin apapun, sebanyak apapun mereka mendirikan dan melaksanakan sholat, al-musarib, orang yang marah, orang yang dendam.
alladzi la yukallimu akhahu, sampai-sampai dia nggak mau ngomong sama saudaranya, dia nggak mau ngomong sama orang yang dia marahi, fauqa salasati ayyam, lebih daripada 3 hari. Nah, orang marah kan banyak sebabnya. Kita bisa marah dengan saudara kita, bisa jadi gara-gara warisan atau gara-gara hal yang lain. Nah, ketika ini terjadi pada diri kita, marahlah kita, dendamlah kita kepada saudara kita, kemudian kita nggak ngomong, nggak negur, nggak berbicara lebih daripada 3 hari, maka ketahuilah sholat yang kita lakukan, apapun jenis sholat itu, mau yang fardu atau mau yang sunat, semuanya tidak ada nilai pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pertanyaannya, kira-kira kita ini ada enggak satu di antara kita ini yang marah sama saudara kita udah 3 tahun udah baik-baik? Hah? Jangankan cuma 3 hari, 3 tahun udah negor-negor, lebarannya lebaran, lu yang gua. Sadar loh, seharusnya sadar kalau kita udah tahu ilmunya ini, sadar. Ya Allah, selama ini ternyata sholat saya nggak diterima ini ya Allah. Lantaran kesalahan saya marah dengan saudara saya dendam dengan saudara saya, bukan hanya 3 hari, 3 tahun saya akan tegur saudara saya. Kan perasaan kita kita berdaya. Sholat yang fardu, yang sunnah kita lakukan, perasaan kita pahala kita udah banyak dari sholat yang kita lakukan, dari sholat yang kita kerjakan. Nah, sementara kita nggak sadar apa yang kita lakukan, marahnya kita, dendamnya kita kepada saudara kita, jangankan sampai bertahun-tahun, 3 hari aja enggak ngomong, enggak ngobrol, disebabkan dendam dan marah kita, sholat kita itu ditolak oleh Allah. Artinya enggak ada nilai pahala. Nah, ntar kita introspeksi diri kita masing-masing. Kalau memang ini pernah terjadi, maka buru-buru rubah buru-buru dan perbaiki kehidupan, perbaiki silaturahmi. Jangan sampai sholat kita, ibadah kita menjadi sia-sia dan tidak ada nilai pahalanya. Kemudian yang keempat, mudminul khamri, orang yang enggak diterima sholatnya oleh Allah, serajin dan sekhusus serta sebanyak apapun mereka sholat, tetap saja sholatnya ditolak oleh Allah, adalah mudminul khamri, orang yang suka mabuk. Saudara, 1 kali mabuk itu 40 hari sholat gak diterima. Nah, kalau dia hari mabuk gimana ini kerjaan ini? Sekali doang kita teler, entah jenis minuman apa yang kita minum, sampai otak kita, akal kita hilang, sampai kita mabuk. Sekali doang 40 waktu gak diterima sholat kita. Nah, kalau tiap hari kita tenggeng, apa jadinya ini? Nah, orang-orang yang mudminul khamri inilah mereka walaupun sholat sekhusus apapun, tetap sholatnya tidak diterima, tetap tidak akan mendapatkan pahala apa-apa. Kemudian yang terakhir, wa imamu qaumin yusalli bihim wa hum laha karihun. Orang yang sholatnya ditolak oleh Allah, orang yang sholatnya tidak diterima oleh Allah, orang yang sholatnya sama sekali tidak mendapatkan pahala atau ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, imamu qaumin, imam, jadi imam, yang bisa jadi imam sholat, imamu qaumin, seorang imam, dia menjadi imam dan di belakangnya banyak jamaah, banyak makmum, yusalli bihim wa hum lahu karihun, sementara mayoritas makmumnya enggak suka sama imamnya. Ketidaksukaan makmum kepada imamnya ini bukan fisiknya ya, bukan fisiknya. Apa misalnya naudzubillah, apa
Apa misalnya imamnya buta, kita nggak suka, bukan seperti itu. Apa imamnya misalnya terlalu jangkung atau terlalu pendek, terlalu kurus, bukan masalah itu. Makmumnya mayoritas tidak suka sama imamnya, mungkin karena sifat imamnya yang tidak baik atau kelakuan imamnya yang tidak benar. Akhirnya makmumnya tidak suka diimami oleh orang yang seperti ini. Maka imam yang seperti ini walaupun bacaannya bagus, khusyuk, tetap diimam gak dapat pahala. Kenapa? Karena mayoritas makmumnya nggak suka sama imam. Makanya jadi imam hati-hati, jangan sampai nggak ada pahalanya, makmumnya mendapat sholat tapi imamnya nggak dapat pahala. Nah, contoh yang paling otentik, contoh yang paling gampang kita contoh, misalnya ada seorang imam min hufazil Quran, atau ada seorang imam banyak apalannya, banyak apalan Al-Qurannya, kemudian jadilah dia imam, selesai Fatihah, selesai waladhdallin, kemudian dia baca surah. Surah pertama karena dia imam hafal Al-Quran, Al-Baqarah dia baca. Rakaat pertama Al-Baqarah dia baca. Kemudian rakaat keduanya tentang surah Al-Imran, tentang surah An-Nisa, karena dia banyak hafal dia baca. Nah, sementara makmum kira-kira kalau ada imam yang bacaan surahnya panjang bener, kira-kira makmum bagaimana perasaannya? Hah? Kita ini jujur, kita ini bukan ahli ibadah, salah aja sedikit imam, masya Allah. Contoh misal, ada seorang imam Jumat, kemudian pas baca surahnya panjangnya juga setan, panjang juga setan. Kira-kira kita makmum bagaimana nih? Rakaat pertama panjang surahnya, rakaat kedua sebelahan lagi panjangnya. Jumat depannya kita udah nyantain itu. Kalau imamnya diam, buat mendingan lebih baik masjid orang juga sholat. Pindah kita itu. Nah, makanya jadi imam pun harus paham ilmu. Bukan karena dia banyak hafalannya, atau bukan karena dia hafal Al-Quran lalu seenaknya dia membaca surah sementara enggak mikirin kondisi siapa? Makmum. Maka kata Nabi, idza amma ahadukum falyuhaffif, kata Nabi begitu. Kalau kamu jadi imam, ringankan, pendekin bacaan kamu. Kenapa? Karena makmum kamu itu gak semuanya gagah, gak semuanya sehat, gak semuanya suka. Ada makmum kamu yang diri kelamaan gak kurang. Benar gak kira-kira itu? Iya. Tuh. Makanya siapapun menjadi imam, dimanapun menjadi imam, harus menjadi patokannya adalah kalau jadi imam bacanya jangan apa? Kita bagus, kita hafal Quran, kita banyak hafalan Quran, kita bagus. Kalau sendiri masalah khatam pakai apa? Tapi sendiri kita hafal Quran, kita banyak hafalan Quran, kemudian kita sholatnya munfarid, kita sholatnya sendiri, silakan baca sepanjang-panjangnya, silakan, nggak jadi masalah. Nggak ada yang nggak suka sama kita, nggak ada yang benci sama kita. Tapi saat kita menjadi imam dan di belakang kita ada makmum, sementara makmumnya tidak suka sama kita yang jadi imam lantaran kepanjangan bacaan kita, maka imam yang seperti ini sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira bisa dipahami? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.